Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Cece Wahid. Dalam kesempatan ini, kita beralih. Kemarin kita membahas tentang Corel, kita beralih dulu. Pembahasan sekarang adalah tentang Adobe Photoshop. Kebetulan di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC versi 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari Adobe Photoshop. Oke, baiklah, kita mulai. Jadi yang pertama, saya akan membuka dulu beberapa objek yang sudah saya download, yang sudah saya siapkan. Ada 4 objek di sini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa hal. Salah satunya di sini yang pertama ada Move Tool. Dan Move Tool itu fungsinya adalah untuk menggeser-geser dari objek. Contohnya seperti ini. Ini belum bisa digeser karena ini belum di-convert ke normal layer, karena di sini ada kunci. Maka untuk membuka kuncinya bisa kita klik 2 kali, atau tadi digeser, kita klik convert to normal di sini layer. Nah, maka dia akan bisa digeser-geser. Jadi fungsi dari move tool itu adalah untuk menggeser dari objek atau layer yang tertera atau yang muncul di lembar kerja ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita berinjak ke sini. Nah, untuk membuka menu-menu yang ada di sini atau fungsi-fungsi yang ada di sini adalah dengan cara klik kanan supaya muncul. Nah, saya akan contohkan di sini adalah rectangular marquee tool. Fungsinya adalah untuk memotong objek secara kotak. Contoh seperti ini ya. Kotak, maka kita bisa Ctrl J, maka layer tersebut akan menjadi duplikat. Bila kita hilangkan ini yang tanda matanya, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi yang diseleksi objek tersebut atau yang terseleksi objek berarti dia layernya yang tercopy seperti itu. Itu fungsi dari rectangular marquee tool. Nah, selanjutnya kita berinjak ke sini nah, ini saya perbesar. Nah, untuk cara memperbesar dan memperkecil objek atau layer yaitu dengan cara Ctrl plus. Nah, ini untuk memperbesar. Kalau Ctrl min untuk memperkecil. Saya perbesar. Nah, ini kita ke elliptical marquee tool. Nah, contoh. Nah, saya klik di sini. Nah, elliptical. Nah, kalau kita klik mouse, klik kiri mouse tanpa kita memijit atau menekan tombol shift, ya, maka dia akan secara bebas bisa di-elip, bisa seperti apalah yang sesuai dengan gerakan mouse kita. Nah, kalau kita memijit tombol shift, maka dia akan secara presisi bulatannya. Nah, gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya contohkan. Nah, maka hasilnya, nah ini yang kita seleksi tadi, dia bisa berpindah. Ini ya, dia berpindah. Jadi hanya yang kita terseleksi saja. Nah, ini sebagai garis putus-putus ini berarti dia yang terseleksi di dalamnya. Ya, itu kurang lebih. Terus, nah di sini kan garis putus-putus. Nah, untuk menggesernya, ketika kita mau menghilangkan garis putus-putus ini, mudah saja dengan memijit atau menekan tombol Ctrl D. Maka yang garis putus-putus ini telah hilang. Nah, maka tapi ini tidak menjadi 2. Akan sedikit bergeser karena kita tadi tidak menekan tombol duplikat atau Ctrl J tadi, maka otomatis akan menjadi seperti ini. Jika kita kembalikan Ctrl Z untuk kembalinya, maka dia akan seperti ini. Nah, itu fungsi dari elliptical marquee tool. Nah, kalau single row marquee tool fungsinya adalah single row. Jadi kalau single column
tadi ini sebagai horizontal, kalau ini vertikal dari sebelah sini. Nah itu. Selanjutnya kita ke sini. Nah, kaos ya. Saya contohkan. Ada dua gambar kaos. Ada beberapa fungsi di sini adalah lasso tool, ada poligonal, ada magnetic. Kalau fungsi dari lasso tool adalah untuk memotong objek, tapi objek tersebut akan menjadi atau muncul seperti saya perbesar sedikit. Nah, kita ya, Ctrl plus, tapi dengan syarat mouse-nya ditekan, tidak boleh dilepas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dia menyesuaikan. Saya contohkan saja sedikit. Nah, saya sampai sini dulu sedikit saja. Nah, sampai dia ketemu dengan yang klik pertama. Kita bisa hapus, delete. Nah, background color. Oke, tapi dia tidak terhapus karena ininya masih terkunci. Kita buka kuncinya, maka dia otomatis backgroundnya akan hilang. Sama, jadi kita lihat di sini ada kunci. Kalau dikunci berarti backgroundnya akan tetap, tidak akan berubah. Tapi kalau kita buka kuncinya, maka otomatis background itu akan hilang. Jadi transparan seperti ini. Kita hilangkan, Ctrl D, dan kita akan ke poligonal lasso tool. Nah, ini biasanya kalau poligonal fungsinya sama untuk memilih atau memotong objek dengan cara lurus. Contoh gini ya. Nah, dia jika kita geser-geser mouse, dia akan mengikuti arah kursor mouse. Nah, ini ya. Jadi enaknya yang ini yang lurus ya. Kalau yang agak luak-leok gitu ya, memang agak sedikit menyesuaikan ya, harus sedikit-sedikit. Contoh gini ya. Nah, dikit-dikit, klik dikit, klik dikit. Kalau lurus enak. Tinggal klik saja jauh. Disesuaikan. Nah, ini contoh. Contoh saja. Kita sambungkan. Nah, maka kita delete. Dia akan backgroundnya akan hilang. Ya, kita hilangkan garis putus-putusnya dengan menekan Ctrl D. Selanjutnya kita ke magnetic. Nah, kita beralih ke sini. Kalau fungsi dari magnetic adalah untuk menseleksi atau memotong objek disesuaikan dengan warna biasanya. Ini mudah ya. Kalau ini kan kontras antara kuning dan putih, maka dia akan mudah untuk menseleksi objeknya. Tetapi kalau objeknya tidak beraturan, nah itu dicontohkan di sebelah, di yang satu lagi, maka dia akan susah. Kita klik, nah dia akan mengikuti karena mudah ya. Kita luruskan saja, dia akan mengikuti. Meskipun kita ke sini, geserkan mouse-nya, tapi dia mengikuti objek. Nah, oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, udah. Nah, kita sedikit saja, saya sedikit saja contohkan. Nanti bisa menyesuaikan. Oke, delete. Ya, saya ulangi. Ctrl Z, nah, kembalikan lagi. Nah, terus ketika magnetic, kalau misalkan dikiranya lekukannya ya kurang pas, misalkan mencong ke sini. Nah, bisa kita delete. Del. Nah, maka kita kembalikan lagi ke sini. Atau kurang, bisa kita klik juga. Kurang pas, kita klik lagi juga bisa. Itu dari magnetic. Namanya juga magnet berarti menyesuaikan dari objek yang ada atau dari warna. Biasanya ini menentukannya adalah warna. Tuh. Itu kurang lebih ya. Nah, contoh dari, nah kita contohkan, saya contohkan di sini yang ada lekukan untuk magnetic, hasilnya seperti ini. Ya, dia mengikuti lekukan-lekukan yang ada di sini. Ya,
Nah, ini saya tidak akan semuanya biar tidak terlalu lama. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu dengan menggunakan magnetik. Hasilnya seperti ini. Nah, kita kembali lagi, kita kembalikan dengan menekan Ctrl Z. Terus, nah, jika kita menggunakan poligonal yang lakukan ini, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, agak susah ya kalau ada ini, karena dia sifatnya lurus. Maka kalau ada yang lakukan seperti ini, harus sedikit-sedikit dan kita zoom. Nah, contoh, kita dikit-dikit ya, itu bisa menggunakan poligonal, tapi sedikit-sedikit. Nah, ini lumayan memakan waktu yang agak lama. Ya, nah ini dikit-dikit bisa, karena ini sifatnya lurus. Ini contoh saja sedikit. Nah, kalau di kejauhan memang nggak terlalu kelihatan ya perpotongannya. Nah, itu contoh. Hasilnya seperti ini. Oke, kita akan coba kalau menggunakan lasso tool. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini harus benar-benar akurat disesuaikan. Nah, memang resiko lasso tool itu seperti ini. Ini biasanya kalau di apa ya? Kalau di Corel itu namanya seperti freehand fungsinya. Jadi bebas gitu kemana saja yang kita mau, maka hasilnya seperti ini. Dan saya akan mencontohkan satu lagi di objek yang lain. Nah, contoh seperti ini. Kalau magnetik, nah kita mencontohkan yang 3 ini ya. Lasso, poligonal, dan magnetik. Kalau lasso tool, ya kita seperti ini. Ya harus presisi. Ya disesuaikan lah. Nah, susah ya tangannya, agak gerak-gerak. Itu kurang lebih seperti ini. Saya ulangi, kita akan coba dengan menggunakan poligonal. Kalau poligonal, nah lurus, yang sifatnya lurus, nah kita harus dikit-dikit. Nah, dikit-dikit untuk menseleksi objeknya. Kalau dianggap presisi cukup. Nah, ini ya. Contoh saya potong. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Ini backgroundnya belum hilang karena kita belum buka kuncinya. Kita buka kuncinya, maka kita bisa hapus backgroundnya. Oke ya. Saya ulangi lagi. Kita akan menggunakan magnetik. Kita lihat magnetik lasso tool. Nah, dia kalau di sini kan kita lihat ya, antara background dan posisi ini ya, objeknya itu hampir sama warnanya. Maka dia memang nanti kita akan sulit karena dia magnetik. Nah, kita bisa lihat hasilnya akan seperti apa. Apakah bukan? Dia keluar dari objek ini karena warna di sini hampir sama dengan backgroundnya. Nah, kalau susah, berarti kita tinggal klik saja di sini. Klik, disesuaikan dengan mengikuti objek. Kita klik, kalau susah, kita klik. Nah, kalau sama, kalau sesuai, ya udah, nggak perlu diklik. Kita ikuti saja alurnya. Nah, ini juga susah ya tuh. Kita klik di sini menggunakan magnetik. Kita kalau sesuai, ya biarin saja. Kalau tidak sesuai, kita bisa mengkliknya. Nah, kurang lebih, nah ini ya. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Nah, kita sesuaikan. Ya, itu contoh. Nah, kita sambungkan. Hasilnya, kalau kita delete seperti ini. Oh, tadi belum dibuka karena tadi diulangi ya. Ini kita hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kembalikan lagi. Ya, kita kembalikan lagi. Nah, kurang lebih itulah fungsi dari move tool. Di sini ada rectangular, elliptical, single row, single column. Juga ada lasso tool, polygonal, dan magnetic. Ya, saya kembalikan.
Nah, nah kita selanjutnya kita ke sini ke Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Fungsinya kurang lebih seperti ini. Kita coba ke sini Quick Selection Tool dan backgroundnya maaf, dan gambarnya kita buka kuncinya, klik 2 kali, kita perkecil biar kelihatan. Nah, ini jadi kita bisa sesuaikan besar kecilnya dari Quick Selection Tool. Dari sini ukurannya, size-nya bisa perbesar, bisa perkecil, terus spacing-nya juga sama ini ya. Nah, maka saya akan perbesar menyesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita bisa klik, dia akan mengikuti objek. Nah, maka ini juga adalah memudahkan kita untuk menseleksi, tapi dengan syarat bahwa antar objek yang ini dengan background itu memang kontras. Ketika hampir sama, maka tetap dia akan sangat sulit untuk menseleksinya. Tuh kan, ini kan agak beda dengan sini. Nah, ini kurang lebih sama. Kita bisa perkecil kalau yang ukurannya di sini kecil. Nah, kita perkecil. Nah, dia kan mengikuti. Susah mengikutinya karena dia memang hampir sama warnanya. Maka ini mudah. Kita ada pengaturannya di sini. Nah, di sini ya. Ini untuk menambahkan, ini untuk mengurangi. Contoh ya, saya kurangi. Di sini. Nah, kita bisa sesuaikan. Kita bisa menyesuaikan. Ya, menyesuaikan objeknya. Nah, kurang lebih kalau dianggap cukup, kita bisa hapus misalkan backgroundnya. Kurang lebih seperti itu. Sama ini kalau untuk menambahkan. Nah, di sini juga ya, tinggal kita kalau secara cepat, nah kita geser-geser saja atau tekan mouse-nya secara terus-menerus ya, maka dia akan seleksi kita, akan menguranginya. Kita tinggal kurangi di sini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga kalau dianggap cukup. Nah, ini. Oke. Saya ulangi. Nah, diulangi. Oke, selanjutnya kita ke di sini. Magic Wand Tool. Nah, ini sama. Syaratnya kalau Magic Wand Tool itu sama, harus antar objek dan background harus kontras. Klik, maka dia otomatis. Nah, ini kan kalau memang Magic Wand Tool harus sama karena ini ada perpotongan warna putih ke sini. Jadi sehingga otomatis kalau Magic Wand Tool itu menyesuaikan. Kalau masih ada perpotongan berarti yang dihapus itu maka dianggap yang background ini meskipun agak sedikit abu tapi dianggapnya ini sama warnanya dengan yang background di sini. Oke ya. Kurang lebih seperti itu fungsi-fungsi dari dasar-dasar dari Adobe Photoshop. Ini mulai remove tool, ada rectangular elliptical single row, dan ini dan juga dari sini. Nah, ini kurang lebih ini sama ini hampir sama ya. Fungsinya cuman tata cara seleksinya yang berbeda. Oke, pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut ke part berikutnya, ke part 2. Oke, terima kasih pada semuanya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.